Halo para penggemar LibreOffice, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persoalan yang berhubungan dengan rangkaian RLC seri ya. Ini adalah bahasan dari tegangan arus bolak-balik. Ini misalkan saya punya rangkaian yang memuat LRC ya, induktor, resistor, dan kapasitor yang dipasang secara seri. Kemudian dihubungkan dengan tegangan merupakan suatu fungsi sinus tegangannya V sama dengan 240 sin 500 T volt. T dalam skon di sini ya. Kemudian I itu arus yang mengalir dalam rangkaian, nanti karena seri berarti arus yang mengalir dalam masing-masing komponen akan sama besarnya. Nah, diketahui dalam soal L-nya 0,8 Henry, R-nya 400 ohm, C-nya 20 mikrofarad. Rangkaian AC seri dihubungkan dengan tegangan AC ya, seperti itu. Yang ditanyakan impedansi rangkaian, arus efektif rangkaian, tegangan efektif VDE, VDF, beda fase antara arus dan tegangan, persamaan arus rangkaian, daya rata-rata yang diserap rangkaiannya. Mari kita jawab satu persatu. Pertanyaan yang A ya, ditanya impedansi rangkaian, itu sangat mudah sekali. Caranya kita hitung dulu berapa ini ya, berapa XL XC-nya dulu, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Kita belum tahu itu ya. Oke, omega dalam persoalan ini adalah sin 500T. 500 ini berarti omega, jadi 500 radian per sekon. Kalau Vmax-nya ya amplitudo dari fungsi ini 240 volt ya. Oke, kalau XL itu rumusnya akan omega kali L. Omeganya 500, L-nya 0,8. Berarti hasilnya adalah 400 ohm. Sedangkan XC-nya kita hitung pakai rumus 1/, omega C. Nah, 1/, omeganya ada 500, C-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Ini hasilnya adalah 100 ohm. Nah, kemudian kita gambar fasornya. XL lebih besar daripada XC, itu berarti rangkaian bersifat induktif. DXL-nya lebih panjang, menunjuk ke Y positif, kalau XC ke Y negatif ya. Nah, resultan XL dengan XC karena vektornya berlawanan atau fasornya itu berlawanan, berarti resultannya adalah XL min XC. Sedangkan R-nya itu arahnya ke X positif seperti ini ya. Resultan dari R dengan XL min XC secara fasor atau vektor akan menghasilkan impedansi rangkaian ini. Jadi yang miring lurus ini ya, miring ke atas ini ya, impedansinya yang merupakan resultan dari R dengan XL min XC. Kalau kita cari secara vektor, Z itu adalah akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Jadi R-nya 400, XL-nya 400, XC-nya 100. Berarti ini 400 kuadrat plus 300 kuadrat di akar. Hasilnya adalah 500 ohm. Itulah impedansi rangkaian yang ditanyakan. Oke, saya simpan dulu impedansinya ini ya. Nah, diagram fasornya tetap tidak saya hapus. Perhatikan VM-nya tadi kan ini ya, 240 amplitudo fungsi sin-nya itu 240 volt. Kemudian kalau tanya arus efektif, ya rumusnya V efektif dibagi dengan impedansi. Kalau ini Y efektif, V-nya V efektif, IM, V-nya ya VM gitu kan. Nah, V efektif itu VM per akar 2 rumusnya. Jadi bagi Z, kemudian VM-nya kita masukkan 240 per akar 2, Z-nya tadi 500. Jadi kalau gitu hasilnya berapa ini? Ini kan 120 akar 2 dibagi 500. Ini hasilnya sama aja dengan 0,24 akar 2 ampere. Itulah arus efektif rangkaian yang ditanyakan. Oke, ini saya simpan tadi ya yang sudah kita hitung R, XL, XC-nya. Arus efektif juga saya simpan di sini. Nah, sekarang kita jawab yang C, tegangan efektif VDE dengan VDF. VDE efektif. Antara D dan E itu hanya ada L. L itu punya XL, reaktansi induktif. Jadi nanti I efektif kali ZDE. ZDE itu berisi XL berarti, reaktansi induktif. Jadi efektifnya dikalikan XL. I efektifnya tadi kan 0,24 akar 2 ya. XL-nya tadi 400. Tinggal mengalihkan aja. Ini hasilnya adalah 96 akar 2 volt. Itulah jawabannya. Nah, kalau VDF efektif, nah VDF efektif berarti efektif kali ZDF. Antara D dengan F itu isinya XL sama R ya. XL sama R. Sedangkan R sama XL ini kan tegak lurus ya. Karena tegak lurus resultannya berarti pakai Pitagoras ini akar XL kuadrat plus R kuadrat. Jadi ini resultan R dan XL yang vektornya tegak lurus atau fasornya tegak lurus. Jadi kalau begitu I efektifnya kan 0,24 akar 2. Nah, XL-nya 400, R-nya 400. Berarti ini hasilnya 400 akar 2. Kalau saya kalikan hasilnya berapa ya ini?
Hasilnya adalah 192 volt. Jadi itulah jawabannya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang D, beda fase antara arus dan tegangan. Beda fase antara arus dengan tegangan itu sangat mudah menghitungnya. Ini kalau saya gambar diagram fasornya, ini kan diagram fasor yang bersatuan ohm, impedansi ya. Ada XL, ada XL, XC semua satuannya ohm ini. R-nya ohm. Nah, sekarang kalau diganti pakai diagram fasor tegangan, XL jadi VL, sedangkan XC jadi VC. Kalau R jadi VR. Jadi VR itu tegangan pada L, VC tegangan pada C, VR tegangan pada R. Nah, arusnya itu sefase dengan VR kalau saya gambar seperti ini, sedangkan V-nya yang ini merupakan resultan antara VR, VR min VC secara vektor. Theta itu adalah beda fase antara arus dengan tegangan. Nah, fasor itu muternya melawan putaran jarum jam. Jadi kalau begitu V-nya yang di depan I, berarti V leading terhadap I. Ini merupakan ciri-ciri rangkaian induktif. Kalau XL-nya lebih besar dari XC, itu sudah pasti V-nya mendahului I ya, dengan beda fase tertentu. Kalau mencari beda fasenya, ini pakai cos saja, cos theta. Pakai tegangan boleh, pakai ini juga boleh. Tapi saya pakai ini ya, karena ini sudutnya sama persis. Sudut cepitan antara Z dengan R theta, di sini antara V dengan VR itu juga theta sama. Jadi cos theta kalau dilihat dari diagram fasor impedansi, dia berarti samping dibagi dengan miring. Jadi R per Z. Nah, R-nya tadi kan 400, Z-nya sudah ketemu tadi 500. Jadi ini kan 4 per 5 ya cosnya, berarti theta-nya adalah 37 derajat. Jadi kalau begitu dalam hal ini, V mendahului I dengan beda fase 37 derajat atau I tertinggal 37 derajat terhadap fasor tegangan. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan arus rangkaian. Gimana? Ini yang E ya. Bentuk persamaan arus tidak sama dengan tegangan. Jadi I-nya itu sama dengan IM sin omega T min theta. Kenapa kok min di sini? Kok min theta? Karena dalam soal ini I-nya kan tertinggal terhadap V sebesar theta, beda fasenya theta. Jadi V mendahului I atau I-nya ketinggalan terhadap V. Makanya di sini minus karena I-nya ketinggalan gitu ya. Jadi IM itu VM per Z. Nah, kita tinggal masuk aja, VM-nya 240 ini kan. Kemudian Z-nya tadi 500, omega-nya 500 kali T min, theta-nya itu 37. Jadi kalau begitu persamaan arusnya jadinya 0,48 sin 500 T min 37 derajat. Ini adalah persamaan arus sesaat. Artinya kalau T-nya diketahui, maka I-nya bisa dihitung. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan F, daerah rata-rata yang diserap rangkaian. Daerah rata-rata itu sangat mudah sekali. Dalam AC daerah rata-rata itu dirumuskan seperti ini. V efektif kali I efektif kali cos theta gitu ya. Cos theta. Theta tadi ya beda fase antara tegangan dengan arus itu. Cos theta-nya itu gampang kita cari. Karena di sini kan udah ada sudutnya ya. Tetapi cos theta itu bisa saya urai menjadi apa? Tadi kan R per Z ya. Dilihat dari diagram fasor impedansi. Tadi kan saya gunakan R per Z untuk mencari theta-nya. Jadi R per Z, V efektif bagi Z itu I efektif. Ya kan? Jadi I efektif kali I efektif akhirnya dapat rumus ini. Jadi P sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Nah, ini rumusnya lebih simpel. I efektif itu kan sudah tahu tadi 0,24 akar 2 ampere. Kalau R-nya ya jelas tadi kan 400 ohm. Jadi ini tinggal dikalikan aja, hasilnya adalah 46,08 watt. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.